apakah yang akan Bapak lakukan terhadap beberapa tempat pelacuran yang ada di Kota Kupang ini jika Bapak seorang wali kota? Kalau saya seorang wali kota, apa yang saya akan buat dengan tempat-tempat pelacuran yang ada? Saudara, ini terus terang itu tidak mudah ya. Mungkin hanya sekedar menutup lokalisasi pelacuran itu sesuatu yang gampang, mungkin. Tapi mengatasi efek atau akibat setelah penutupan lokalisasi pelacuran itu merupakan suatu pekerjaan yang berat. Saudara, dengan menutup lokalisasi pelacuran berarti ada begitu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka. Misalnya seperti yang terjadi di Gang Doli, Surabaya. Di Gang Doli, Surabaya banyak orang, itu lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara katanya. Itu banyak orang menggantungkan hidupnya dari sana. Tukang becak, tukang ojek, taksi, penjual makan, dan warung-warung, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari bisnis prostitusi ini. Sehingga kalau sampai ditutup, berarti banyak masyarakat akan kehilangan pekerjaan yang adalah mata pencaharian mereka. Bagaimana mengatasi ini? Bagaimana solusi terhadap ini? Apa dipikir atau tidak? Itu sesuatu yang berat. Tidak semudah kita membalik telapak tangan. Tutup saja, tutup saja. Ada efek di belakang itu. Juga saudara ya, saudara perlu ketahui satu hal, bahwa prostitusi atau pelacuran ini adalah dosa yang sudah sangat tua dan dosa yang sudah seolah-olah menyatu dengan peradaban manusia, kebudayaan manusia. Tidak pernah bisa pelacuran itu dimusnahkan secara total. Di satu tempat bisa ditutup, tapi secara total dari seluruh dunia itu kelihatannya tidak bisa. Ini sudah tua saudara ya. Kita bayangkan bahwa dalam kitab Yosua saja, ketika bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, Rahab itu seorang pelacur. Berarti pelacur itu sudah ada pada zaman Yosua. Saudara bayangkan sejak kapan praktek prostitusi itu. Itu sudah ribuan tahun. Dan itu tidak mudah untuk ditutup. Seolah lokalisasinya ditutup dan beres. Ada yang bilang bahwa pelacuran itu adalah satu praktek yang sudah setua peradaban manusia. Jadi kalau satu lokalisasi pelacuran ditutup, dapat dipastikan bahwa praktek prostitusi itu akan menjelma dalam suatu bentuk yang lain. Dan ini terjadi di Gang Doli, Surabaya. Di Gang Doli, Surabaya itu sudah tahu bahwa akhirnya ditutup juga oleh pemerintah Surabaya, oleh wali kotanya. Tapi saudara, biarpun Gang Dolinya ditutup, tapi ternyata pelacurannya, prostitusinya itu tidak selesai. Mengapa? Karena muncul apa yang dikenal sebagai e-doli. E-doli itu adalah elektronik doli, di mana mereka menjajakan seks itu memakai fasilitas. Jadi orang tidak lagi menemui para wanita yang menjual diri di sana, tidak. Tapi hanya ada orang-orang tertentu yang hanya menjual foto, menjual gambar. Dengan melihat foto ini, jika oke, transaksi di hotel dan lain sebagainya. Jadi Gang Dolinya bisa ditutup, tapi prostitusinya itu meningkat menjadi bersifat elektronik. Bahkan ada komunitas-komunitas yang namanya komunitas Bispa. Itu bisa ada di grup Facebook, ada di grup BlackBerry, Twitter dan lain sebagainya. Apa itu komunitas Bispa? Komunitas Bispa itu bisa pakai. Jangankan itu saudara ya, bahkan di Kupang pun ada komunitas seperti itu. Nah, jadi mereka hanya berkomunikasi lewat Facebook dan sebagainya. Kalau oke, mereka transaksi. Nah, jadi ini bisa melihat bahwa ternyata prostitusi itu tidak bisa dihapus hanya dengan menutup lokalisasi pelacuran. Jika itu ditutup, maka dia akan menjelma di dalam bentuk yang lain. Nah, kalau sudah demikian saudara, maka prostitusinya berkembang secara liar tanpa dapat dikontrol dengan baik, dan baik dari sisi keamanannya maupun juga sisi kesehatannya. Dan ini mengakibatkan bahaya lain terhadap masyarakat. Jadi saudara, tidak semudah yang kita pikir. Kalau saudara tanya, seandainya saya jadi wali kota, apa yang saya lakukan?
Pertama saudara, saya mungkin akan membentuk satu tim khusus untuk mengkaji dan memperhitungkan semua efek samping dari penutupan lokalisasi pelacuran. Saya tidak akan buru-buru menutup dengan tanpa memperhitungkan risikonya. Apakah ada masyarakat yang hidupnya bergantung dari lokalisasi itu? Jikalau itu terjadi, bagaimana mengatasinya? Bisa dipastikan bahwa kalau itu ditutup, itu akan menjelma menjadi bentuk yang lain. Keamanannya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Kalau di lokalisasi, mereka masih tetap dikontrol dan juga ada petugas kesehatan yang memeriksa kesehatan mereka secara rutin. Tapi kalau sudah liar, sudah bebas, siapa yang memikirkan kesehatannya? Maka ini menyebabkan kalau orang mereka terkena AIDS akan menyebar kepada masyarakat-masyarakat yang lain tanpa dapat dicegah. Nah, jadi kalau saya jadi wali kota, saya akan membentuk tim khusus kaji dan perhitungkan semua efek samping dari penutupan lokalisasi pelacuran. Setelah itu dipikirkan solusinya dari semua efek samping itu. Jikalau memang ada solusi dari setiap efek samping, maka suatu lokalisasi pelacuran dapat ditutup. Tapi jikalau tidak, maka itu lebih baik tetap dibiarkan sehingga bisa tetap dikontrol baik keamanan maupun kesehatannya daripada menjadi liar tanpa terkontrol dan menyebabkan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Tapi saudara, kalau memang mau dipikirkan secara serius, tentunya mengeluarkan banyak biaya. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Jikalau Gang Doli di Surabaya yang terkenal sebagai terbesar di Asia Tenggara saja, pada akhirnya bisa ditutup oleh pemerintah Surabaya. Apalagi yang sekedar di Kupang, seperti KD dan sebagainya. Jadi menurut saya itu tetap sesuatu yang memungkinkan, tetapi jelas bahwa itu harus banyak pertimbangan, perhitungan, dan juga biaya yang akan disiapkan untuk itu. Dan itu tentu baik juga yang ditutup di Surabaya ya. Tapi saya sendiri ragu bahwa apakah pemerintah Surabaya memang dapat mengatasi efek samping dari penutupan lokalisasi Gang Doli atau tidak. Misalnya seperti saya bilang tadi, muncul E-Doli. Kalau muncul E-Doli, bagaimana mereka mengatasi itu? Itu masih sukar diatasi. Nah, maka itu harus semua diperhitungkan baik-baik. Jadi kalau saya jadi wali kota, itu kira-kira langkah yang akan saya ambil itu adalah seperti itu.